Shalom adik-adik. Wah, senang sekali ya kakak bisa merasakan semangatnya adik-adik untuk terus belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum itu kakak ajak kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat hari ini Tuhan masih memberikan kami semangat yang baru untuk mau mendengarkan firman-Mu. Tuhan berkati kami, berikan kami pendengaran yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar bersama firman Tuhan yang berjudul Berani Tampil Beda. Terdapat dalam Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Nah, adik-adik, coba adik-adik perhatikan pakaian yang adik-adik pakai hari ini. Apakah sama dengan teman-teman di sekitar? Tidak kan? Warna dan modelnya pasti berbeda-beda. Wajah kita juga pasti berbeda-beda. Tidak ada yang persis sama kan? Nah, coba kita bayangkan. Kalau semua orang memiliki wajah yang sama, baju yang sama, dan cara berbicara yang sama, pasti dunia ini jadi membosankan. Seperti boneka yang dijual di toko yang semuanya serupa. Perbedaan itulah yang membuat kita unik dan istimewa. Tuhan menciptakan kita dengan keunikan masing-masing supaya kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini. Kita mau belajar tentang kisah Yefta, yang dimana dia itu berasal dari orang yang tersingkir sehingga dia bisa berhasil menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik, biasanya seorang pemimpin dipilih dari orang yang baik hati, hebat, dan memiliki latar belakang keluarga yang terhormat. Namun, adik-adik tahu nggak bahwa dalam Alkitab ada seorang yang awalnya dianggap rendah dan tidak layak, tetapi Tuhan memilihnya menjadi seorang pemimpin. Namanya siapa adik-adik? Namanya adalah Yefta. Nah, di dalam Hakim-Hakim pasal 11 ayat 1-11 itu diceritakan tentang kisah Yefta. Nah, adik-adik, Yefta adalah seorang pahlawan gagah perkasa. Tetapi ia memiliki latar belakang keluarga yang kurang baik. Ia adalah anak dari seorang perempuan yang dipandang rendah oleh masyarakat. Karena itu, saudara-saudaranya mengusirnya dan tidak mengizinkannya tinggal bersama mereka. Yefta akhirnya pergi dari rumahnya dan hidup di tanah Tob bersama orang-orang yang suka berpetualang. Nah, di situ mereka hidup sebagai perampok dan orang buangan. Wah, perjalanan hidup Yefta sangat sulit ya adik-adik. Namun, suatu hari bangsanya sedang dalam masalah karena musuh, yaitu Bani Amon menyerang mereka. Para pemimpin Gilead datang mencari Yefta untuk meminta pertolongannya. Awalnya Yefta heran karena dulu ia ditolak oleh mereka. Tetapi kini justru mereka memintanya untuk menjadi pemimpin dan menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik, akhirnya Yefta menerima panggilan itu dan dengan pertolongan Tuhan, ia memimpin Israel menuju kemenangan. Nah, adik-adik, dari kisah Yefta, kita belajar bahwa Tuhan tidak memilih seseorang berdasarkan latar belakang atau masa lalunya. Tetapi Tuhan memilih seseorang itu berdasarkan
hati dan kesediaannya untuk taat kepada Tuhan. Yefta berani tampil beda meskipun sebelumnya ia adalah orang buangan. Ia tidak membiarkan penolakan dan masa lalunya membuatnya menyerah. Sebaliknya, ia percaya bahwa Tuhan bisa memakai siapa saja untuk tujuan yang benar. Bagaimana dengan adik-adik? Apakah adik-adik juga berani tampil beda dengan melakukan hal yang benar walaupun orang lain meragukan? Saat teman-teman mengajak menyontek saat ujian, apakah adik-adik tetap jujur dan tidak menyontek? Atau saat teman-teman malas mengerjakan tugas dan mengajak bermain, apakah adik-adik tetap bertanggung jawab mengerjakan tugas terlebih dahulu? Dan mungkin saat teman-teman berkata kasar, apakah adik-adik tetap berbicara dengan sopan dan penuh kasih? Adik-adik, menjadi anak Tuhan berarti kita harus berani tampil beda. Kadang melakukan yang benar itu tidak mudah ya adik-adik. Tetapi Tuhan selalu menyertai kita seperti Dia menyertai Yefta. Nah adik-adik, jangan takut jika ada orang yang meremehkan kita, atau jika kita memiliki latar belakang yang tidak sempurna. Tuhan bisa memakai siapa saja yang percaya kepadanya dan mau taat kepadanya. Seperti Yefta yang awalnya diasingkan, tetapi akhirnya menjadi pemimpin besar. Kita juga bisa dipakai Tuhan loh untuk melakukan hal yang luar biasa. Teman-teman, kita adalah generasi Yeremia. Generasi yang cinta akan Tuhan, hidup kudus, dan penuh kuasa Roh Kudus. Benar, Tuhan mau kita jadi berkat di rumah, di sekolah, dan dimanapun kita berada. Biar seluruh hidup kita menyenangkan hatinya Tuhan. Berani tampil beda.
Adik-adik, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, ajari kami untuk selalu berani tampil beda dengan melakukan hal yang benar. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Adik-adik, mari kita berani tampil beda ya, dan menjadi anak Tuhan yang berkenan di hadapannya. Sampai jumpa ya dalam firman Tuhan minggu depan ya. Tuhan Yesus memberkati.